Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak dan di rumah. Masuk balik bersama Ambo yang pakai kini agak berbeda, agak spesial, agak unik, agak langka, agak aneh tapi nyata. Aku jadi lego. Karena Ambo di kawanan ada orang-orang paling hebat, paling gagah, paling aneh tapi nyata. Masa muda Ambo namanya Dayan. Dayan. Alhamdulillah lagi sehat. Alhamdulillah lagi sehat. Kalau saya lihat saya pintai lalu Dayan gue bantu artis di nasional gue dah sana yang anamu cacat. Udah puasa ya cok dulu tuh. Kamu itu Sesar. Itu Sesar kami gue sana. Jadi sana sebantu biasa Dayan untuk kali ini kok Dayan tentunya di dalam program yang pakai ko namanya datang kemudian kok banyak informasi kabar berita dan bagai dia untuk senang rumah. yo untuk pemirsa supaya tahu Kota Padang. Kota Padang. Tapi nak hanya Kota Padang Dayan. Oh, Kota Padang saya. Karena gini Padang TV kolam Manjala. Manjala aku sama hidup nyaki. Ala-lawe dan kawannya lah sampai 50 kota hampir seluruh bersama di seluruh Alhamdulillah. provinsi Sumatera Barat dan awak ini Seluruh kabupaten kota di Sumatera Provinsi Indonesia. Iya pokok seluruh daerah di Seluruh Sumatera daerah. Barat. Nah, itu Sweden di seluruh dan awak ini sedang ditonton oleh Dayan Sambut ya. sambung pemirsa dan di rumah. Jadi Dayan daripada wacana kita cari tahu Dayan ada informasi bertemu saya tentang penangkapan narkoba Dayan. Dibaca dulu. Coba baca aja. Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang meringkus 2 orang yang diduga sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Dari penggeledahan ditemukan 7 paket ganja kering siap edar. Jadi sana Dayan gue di Lamu Jakarta terpasut lihat ego di Surabaya Jakarta belum dipasut dari Indonesia belum ini tahu dia kok. Jadi inti gue ada penangkapan narkoba jadi dari penggeledahan ditemuan 7 paket ganjo karya siap edaran Balik wagaranya wah. Walupo. supaya oleh jadi mana informasi juga kabar berita tentang narkoba coba dah ya informasi Ko informasinya. Beginilah suasana penggerebekan 2 orang tersangka pengedar dan pemakai narkoba di kawasan Gantiang Rabu malam. Sempat aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kedua pelaku saat hendak diamankan. Keduanya akhirnya dapat dibekuk setelah sejumlah tembakan peringatan dikeluarkan petugas yang membuat nyali kedua tersangka menjadi ciut. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 7 paket narkoba jenis ganja kering yang siap untuk diedarkan. Barang haram tersebut disembunyikan pelaku di sebuah komplek kuburan tak jauh dari lokasi para tersangka diamankan. Selain itu, petugas juga menemukan ranting-ranting batang ganja yang telah dibersihkan yang diduga milik kedua tersangka. Untuk penangkapan malam ini, kita sudah lama intai yang beberapa kerumunan di daerah Ganting, tepatnya di belakang Masjid Raya. Langsung kita malam tadi sekitar beberapa jam yang lalu kita langsung intai dan kita temukan 2 orang tersangka di belakang Masjid Raya, Padang Timur Ganting, di mana kita langsung tangkap, kita geledah, kita dapat ranting ganja yang sudah dibersihkan dan paket ganja. Tepatnya di belakang itu ada kuburan, di depan di atas itu ditaruh BB narkoba berupa daun ganja dan beberapa ranting yang sudah dibersihkan. Setelah itu kita geledah dan dapat 7 paket ganja sebesar 30.000 per paket, sekitar 300.000. Kedua pelaku akhirnya digiring ke Mapolresta Padang dan dijerat dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112 dan 114 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
Dasril Geta Disuri, Padang TV. Sana itu informasi sebentar aku dia daya tentang penangkapan narkoba di Kota Padang. Kini beralih ke informasi selanjutnya kuku tentang tahanan kabur beberapa waktu lalu kita masih tahanan ingin dikonfirmasi. Tapi ya memang prosedurnya ada. Kini dari Patanggo kan dari Pasisia ya. Kini kita pindah ke Piaman. Jadi seorang narapidana kasus narkoba kabur dari lapas 2B karena urusan melaksanakan sholat subuh berjemaah. Hingga usai kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berdendam Muzakkar alias Rajab. Jadi kini narapidana kasus narkoba kabur dari lapas 2B karena gua. Nang saudara saya sebuah lagi. Hebat kan? Setelah subuhnya setelah langsung kabur. Iya. Lalu ya. Coba gitu Cigo berita sebenarnya. Seorang narapidana beridentitas Muzakkar alias Rajab di lapas kelas 2B Kota Pariaman kabur dari sel tahanan pada Kamis dini hari. Muzakkar yang merupakan narapidana dengan kasus narkoba dan divonis 14 tahun penjara ini kabur saat semua penghuni lapas dan petugas melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kepala lapas kelas 2B Karanaur Pariaman, Yusran Saat mengungkapkan kaburnya tahanan tersebut diketahui oleh beberapa warga binaan lain dan berteriak jika adanya tahanan kabur. Petugas lapas yang mendengar teriakan tersebut langsung menyisir tahanan dan melakukan pengecekan. Satu warga binaan kami atas nama Muzakkir alias Rajab, umur 29 tahun, pidananya 14 tahun, kasus narkoba jenis sabu. Dia diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman selama 14 tahun, dendanya 1 miliar, subsidi 6 bulan. Dan dia akan bebas nanti tanggal 28 bulan 2 2029. Dia beralamat di Gembong Raya Delima, Kabupaten Pidi, Aceh. Tanggal 27 April kemarin pagi dinyatakan melarikan diri lah dari lapas Pariaman. Dan kita dalam kesempatan sekarang ini sedang berupaya melakukan pencarian. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait, pihak Polres Pariaman, Polres Padang Pariaman, dan Polres Kota Padang. Muzakkar alias Rajab diketahui rajin membaca Al-Quran dalam tahanan, sehingga petugas tidak sedikit pun mencurigai gelagat pelaku untuk kabur dari dalam lapas. Lapas telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengejar pelaku. Dari Kota Pariaman, Rudi Yudhistira, Padang TV. Sementara tentang tanah kabur. Kini beralih gitu ke informasi selanjutnya tentang sebuah video dugaan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sebuah SMA swasta di Kota Padang beredar di media sosial. Pihak sekolah pun mengaku terkejut dan menyesalkan dan akan memberikan sanksi dan memanggil kedua orang tua siswa dalam video tersebut. Jadi ikut tentang video kekerasan, dugaan kekerasan dalam sebuah video dan beredar di media sosial. Petang bocah lihat di Facebook yolo. Jadi baik kecilnya yang cewek dapet tindak kekerasan dari pasangannya. Tapi kabar emang nggak dipisah sama masyarakat yang ada. Dan dapet kabar ada dipisah dengan masyarakat yang di situ tuhnya dia pokoknya. Artinya masyarakat peduli bahwa kalau misalnya ada kekerasan di sekitar kita bisa kita mencegah. Karena kan banyak orang kan mencari dia harus ada tangkap supaya kita jadi informasi baik. Ada video ya kan? Ada di media sosial. Ada jadi informasi. Sebuah video berisikan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan seorang pelajar terhadap teman wanitanya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang pelajar pria didatangi warga setelah melakukan kekerasan terhadap seorang pelajar wanita. Namun pelajar pria tersebut kabur dan meninggalkan sang wanita di kawasan Lubuk Paraku, Kecamatan Lubuk Kilangan.
kabur dari rumah. Awak, enggak. Dua pelajar cabul. Karena cabut langsung cabul. Terus solo lo. Buat lo. Ah, simple man. Tapi yang belum berarti ambil tangan abang. Oh, tangan BG. Saat ditelusuri, kedua pelajar tersebut diketahui sebagai siswa di salah satu SMA swasta di kawasan Matu Aya, Kota Padang. Saat dikonfirmasi terkait video tersebut, pihak sekolah mengaku terkejut dan baru mengetahui kejadian pada Kamis pagi. Pihak sekolah pun mengaku telah menemui siswi yang diduga menjadi korban, sementara pelajar pria belum masuk sekolah hingga saat ini. Dari keterangan pihak sekolah, kedua pelajar berstatus pacaran dan kejadian tersebut terjadi saat keduanya membolos saat jam pelajaran berlangsung. Tadi pagi ada guru yang ini anak dilihat kan, baju dilihat, wajahnya kan udah tahu kita nama anaknya ini. Itu atas nama siapa, Bu? Yang prianya? Yang mana? Yang keduanya, Bu, cewek dan cewek ini, Bu. Namanya? Iya, Bu, namanya M. Iqbal satu. Yang satu lagi, Bu? Intan Norman. Norman, ya, Bu. Itu proses ke depannya pihak sekolah akan menempuh jalan bagaimana, Bu, upaya kita, Bu, menanggapi kejadian tersebut? Itu diberi sanksi, kemudian itu ke siswa lain tuh dikasih apa namanya? Peringatan, ya, Bu, ya. Peringatan, jangan sampai terulang itu lagi kan. Pihak sekolah mengaku akan memanggil kedua orang tua siswa tersebut dan akan memberi sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Dasril Reta Hadisuri, Padang TV. Ini kita pada dialog informasi selanjutnya kok tentang perlintasan liar sana. Jadi sana beberapa hari kita dibawakan dengan 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. 26 dan 27. 26 dan 27 atau tabrakan kereta api di simpang Muara Putih. Mutiara Putih. Dan di hari pertama itu tuh makan 2 korban lo, dan salah satu kritis nih lo yang jambil. Kini aku makan korban lo petang gitu ya. Dulu 2 orang lain. Jadi perintasan liar kok banyak masyarakat gitu, dan baru kok dapet adolah anamu kok pemungkonya di palang pintu yang bayi. Iya, Kadang yang orang kereta itu tanggung jawab pemerintah, dan orang pemerintah itu tanggung jawab PTKA. jadi Aldo selesai. Jadi itu dan seharusnya kok kalau dapet adolah penyelesaiannya, dan baru di situ peran masyarakat pun ikut serta tamu-tamu di daerah-daerah perintasan kok. Karena ikut nyawa kok, sangat bisa nak aja yang lalu pada orang di situ keluarga tuh ikut bisa lo jadi program-program kelurahan di mana ada video satu. Iya, biasanya kok tukang ojek yang tukang ojek negara mah. Makasih tukang ojek yang itu. Tukang bantu di simpang pasien itu tukang ojek itu. Kira betul tukang ojek. Bawa informasi sana, informasi bagi tidak sekali cikgu memang. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berada di simpang komplek perumahan Mutiara Putih, Kelurahan Gantiang, Kecamatan Kototanga, merupakan salah satu lokasi perlintasan rawan kecelakaan kereta api. Dalam 2 hari terakhir ini saja telah terjadi 2 kali kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan raya. Guna menghindari terjadinya kecelakaan, warga telah berulang kali mengajukan proposal kepada pihak kelurahan untuk membangun palang pintu perlintasan, namun tidak terrealisasi. Selama ini hanya pengemudi ojek yang berinisiatif memberitahukan atau menghentikan pengendara yang hendak melintas di perlintasan kereta api tersebut. Berarti kalau kecelakaan ini sendiri penyebabnya kira-kira apa, Bang? Ya, penyebabnya ya terutama yaitu pelang pintu ini ya, kalau ada kan nggak terjadi pelang kecelakaan kan. Yang kedua yaitu pengendara sendiri. Kesadaran pengendara sendiri ya, Bang. Ya nggak buka kacanya nggak bisa diarahkan sana. Saat ini warga hanya berharap kecelakaan yang terjadi selama 2 hari berturut-turut dapat membuka mata pemerintah Kota Padang untuk membangun palang pintu perlintasan. Ikhlasul Ihsan, Padang TV. Sana masuk balik bersama Muambo tentunya yang pakai di datang mudia spesial edisi kali ini ko ambo di kawanan Dayan. Dayan ko kalau mau kenalkan lo. Ada beberapa program Padang TV yang langsung jadi presenternya.
Mana pernah nonton info publik, pasti di sana di rumah pasti tahu aja. Dengan diambilnya, dengan diambilnya kecil biasa kita. Aku nemu dayan kok. Selain dayan di sini kok nenek nanan kalangka dulu nemu dah bondan. Nah itu kadang kalos deh. Bondan bang, ada rakyat ganti. Ayah sana masih ada kabar itu informasi yang ikut tentang Apollo bah, fasilitas publik. Jadi dalam bacaan kebutuhan akan sekolah mendesak di Sungai Taruang, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah. Masanya kawasan merupakan kawasan padat penduduk sehingga membutuhkan pembangunan SMP dan sekolah dasar. Jadi harap ikut fasilitas publik, harapan masyarakat di situ itu bahwa dapat kebutuhan akan sekolah mendasar di Sungai Taruang kok bisa tepat di kota rata. Kalau tidak dibangun SMP itu di mana ke sekolah lah. Yo di situ. Sekolah paling dekat itu di Perupuk Tabiang, Perupuk Buayo. Itu dia teh lah di Balai Gadang. Berarti nak tu juga sekolah. Jauh sekolah. Perlu ke SMP kau. Ya, memang kali maconya. Bisa jadi biti 15,000 sebulan. Dan sehari. Balik pokoknya kasarnya makasihnya. Bungo Pasang di nama apa ya? Bungo Pasang Koto Tengah. Dari Simpang Tabiang ke arah Ibu Koto. Bungo Pasang. Isu iki ngalipu Jawa lah. Jawa tahu kalau tempat kok. Jadi acara di publik. Supaya raja lewana informasi ke publik itu sana itu tadi. Kawasan Sungai Taruang di Kelurahan Bungo Pasang selama ini dikenal memiliki fasilitas jalan yang buruk. Padahal sejak lama telah ditetapkan sebagai jalur evakuasi penyelamatan diri jika tsunami menghujam Kota Padang. Meski begitu, pembangunan sekolah justru menjadi sesuatu yang mendesak di Sungai Taruang ini. Pasalnya saat ini terdapat 9 komplek perumahan dan 1 pemukiman masyarakat. Usaha sudah dilakukan oleh RT RW dan kelurahan dengan mengurus segala sesuatunya mulai dari kepastian lahan yang bebas hingga permohonan warga sejak Januari 2015. Hingga kini masih ditunggu kepastian jadi tidaknya pembangunan SMP di kawasan ini dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Surat-surat sudah lengkap. Kita mengajukan SMP itu lebih kurang 1 tahun yang lewat. Tapi sampai sekarang realisasinya belum juga ada lagi. Masyarakat kita itu sudah menunggu-nunggu kapan mau dibangun, sehingga saya sebagai lurah sudah bikin plan. Mohon doa restu. Setiap acara di daerah Sungai Taruang, kita minta tolong kepada masyarakat, tolong doakan saya akan berjuang mati-matian. Tapi entah belum sampai sekarang belum dikabulkan, saya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan dikabulkan Allah, jadi masyarakat kita terbantu. Otomatis dengan keberadaan SMP, anak-anak yang berada di lingkungan di situ, sekolah tidak merasa jauh dan ekonomi masyarakat terbantu. Puluhan ribu warga di Bungo Pasang dan Tunggul Hitam selama ini kesulitan menyekolahkan anak-anaknya karena SMP yang ada sangat terbatas, seperti SMP Negeri 13 di Parupuk Tabiang. Adriana Aska, Padang TV. Itu sana informasi sebentar harapan dari masyarakat itu, masyarakat dari Bungo Pasang, kelurahan Kecamatan Kota Tengah baru PRP adanya sekolah terutama SMP, SD karena di situ tuh jauh-jauh benar anak adik itu ke sekolah ya Buayo dan tak tahu kecil dayan pulang guys itu ngale macu mulai payangan sari itu akan negara sari itu kan itu masih lo aku tiwa gini lah zaman itu masih ya santame kan itu masih dah jadi sampai salah kecil maaf pemirsa ada salah penyampaian ini ini macam dulu informasi dah yang kau beda yang krisis saya Malaysia. Jadi walaupun banjir lalu lebih dari sebulan silam salah distribusi air Malaysia ke masyarakat masih terus lakukan. Tambahnya distribusi dalam 2 pekan terakhir diklaim PDAM akibat cuaca buruk. Banjir kan lama Iya. Lah 21 Maret, ini tanggal berapa? 28 April.
Tapi itu emang rumah ini loh di PDAM kok. Iya. Itu dibantulah dari tangki. Iya. Jadi Dayan itu Dayan supaya leva harapan lo aja berhasil aku tapi supaya lebih bisa lo Dayan mandi kan. Dayan itu siapa? Dayan. Dayan gua karyawan pada TV. Oh yang udah kayak operator gua. Ada doang kan mah. Alah bisa lu. Jadi supaya kau dapat kau bisa lah cepet wana mau kau masalah di iya kau ditipak instalasi wan supaya walai lancar perayaan kau masyarakat. Itu juga berita yang pemirsa. Hujan dan cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa minggu terakhir berdampak pada pendistribusian air kepada masyarakat. Tidak hanya itu, beberapa intek PDAM juga mengalami kerusakan berat akibat terjangan air bah tersebut. Kawasan utara merupakan kawasan yang saat ini masih mengalami krisis air bersih pasca banjir 21 Maret lalu. Direktur Utama PDAM Kota Padang Muswendri F. Vites menyebutkan dari beberapa sumber air PDAM yang ada yang paling rawan akan bencana adalah sumber air di kawasan Lubuk Binturun. Hal ini disebabkan karena kerusakan hutan yang terjadi di hulu batang Lubuk Binturun. Ini kita sekarang kan berada pada kondisi bencana alam di hulu sungai Kota Padang sejak berawal dari sejak 21 Maret kemarin terus menerus sampai sekarang terjadi banjir bandang yang tidak bisa kita duga. Nah, ini berapa kali kita ada melakukan perbaikan, sedang perbaiki, malamnya datang lagi bencana. Jadi semua intek PDAM tersumbat tertimbun. Nah, ini udah luar biasa, nggak sanggup lagi PDAM. Nah, ini kami sebagai pensuplai air ke pelanggan, saling mohon maaf ke seluruh pelanggan. Bukan kami tidak mau memberikan pelayanan, tapi kondisi alam lah menghukum itu. Jadi kami mohon pengertian dari pelanggan. Sebagai tanggung jawab kepada pelanggan, PDAM Kota terus melakukan pembagian air bersih ke titik kumpul warga agar ketersediaan air bersih kepada konsumen tetap terjaga. Vicky Trisaputra, Padang TV. Sana tu informasi sebentar aku tentang krisis air berasiah Cik Dayan. Kini berdialog informasi selanjutnya beberapa hari itu kita dengar kabar dari sudut-sudut kantor nan namanya penyerahan bantuan LPM, operasional untuk LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diberdayakan. Dan saya tahu Dayan berapa rai ini Yang setahu tahun 2000 juta ya. Berapa? 1 juta. 1000 boleh. Ini tahu loh. Jadi kabar dapat isi koko sampai 2 juta itu. Juta is 2,1 juta untuk cek juran. Bertambah 1% mah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan bisa tambah bisa ya. Jadi informasi sana koko tentang ada penyerahan dana bantuan operasional untuk lembaga LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, diserahkan di kantor Camai Kota Tengah. Bapak informasi kabar itu, kita coba lihat aja. Konyo. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga berencana kembali merealisasikan bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM.
Setelah Kecamatan Lubuk Begalung, penyerahan bantuan ini dilanjutkan di Kecamatan Kota Tangah pada Rabu pagi kemarin. Erniati, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPKB Kota Padang, mengungkapkan dana operasional ini dapat menunjang kegiatan kemasyarakatan LPM seperti fotokopi dan berbagai kegiatan LPM di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang juga meminta LPM untuk tidak melihat dari nilai yang diberikan, melainkan perhatian pemerintah dalam mensinergikan program Pemko Padang dengan program LPM. Dana LPM itu merupakan dana bantuan operasional bagi LPM Sekota Padang yang hari ini kita serahkan di Kecamatan Kota Tangah. Kemarin kita serahkan di Kecamatan Lubuk Begalung. Jadi selama 6 hari kita berkeliling 11 kecamatan itu menyerahkan dana bantuan operasional LPM baik untuk DPC LPM kecamatan maupun untuk LPM kelurahan, merupakan dana operasional karena LPM ini merupakan lembaga mitra dari pemerintah untuk melaksanakan program-program yang ada di pemerintah di kelurahan-kelurahan. Apalagi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Manunggal Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, di mana itu sangat diperlukan sekali peran LPM di kelurahan dalam rangka pelaksanaan Manunggal Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Kemudian adapun penggunaan dananya ini bukanlah untuk uang honor, tapi untuk operasional seperti untuk ATK, untuk fotokopi, untuk biaya makan rapat makan minumnya. Jadi itu untuk operasional LPM Sekota Padang yang kami berikan pada hari ini. Sementara itu, Ketua DPD LPM Kota Padang berharap bantuan operasional ini dapat meningkat dari tahun ke tahunnya. Saat ini bantuan yang diterima sebesar Rp2.300.000 untuk DPC LPM kelurahan, Rp2,5 juta untuk LPM kecamatan, dan Rp5.500.000 untuk LPM tingkat kota. Dana itu cuma dana bantuan operasional, tidak dalam bentuk maksimal, tapi dengan bantuan ini bisa LPM ini bekerja lebih maksimal. Lalu harapan kedepannya mengenai dana ini bagaimana Pak? Dana operasional ini memang kita dari rapat-rapat kita meminta ya di oleh Pak Dewan tadi, bagaimana dana operasional ini ditingkatkan, ditambah anggarannya, karena dari dana yang ada yang cuma 2.500.000 per tahun itu tidak mencukupi. Jadi kita bersyukur ada perhatian itu. Selanjutnya kita berharap setidaknya dana operasional LPM itu untuk tingkat kelurahan itu setidaknya 25 juta lah. Tim Liputan, Padang TV. Itu sana informasi sementara kini beralih ke informasi selanjutnya karena ikut kabar barago ste ada yang lah macam aja baca ke kole jadi aja jadi Apa tenaga pendamping UMKM minta berinovasi dan bersinergi lah. Bahasa Minang ada tantua, doang ada Jawa. Dan bekerja sama dengan UMKM di kelurahan. Kalau bekerja sama di usahawan supaya produk-produk itu laku, banyak orang membeli. UMKM kok usaha mikro kecil menengah. Supaya dia bisa bersaing di tengah masyarakat. Orang mampu jo mesin jo tangan baca supaya yang di tangan pun lebih laku. Supaya dia jadi mana informasi kabar itu kita coba babana punya. Tenaga pendamping UMKM di seluruh kelurahan di Kota Padang diminta untuk dapat berinovasi sekaligus terus bersinergi dengan UMKM yang ada di Kota Padang. Himbauan ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Yunisman saat pelatihan yang diikuti oleh 104 pendamping UMKM kelurahan di Kota Padang. Inovasi perlu dilakukan karena saat ini persaingan UMKM di Kota Padang sangat ketat, terlebih dengan era masyarakat ekonomi ASEAN. Saat ini setiap kelurahan telah memiliki 5 produk UMKM unggulan. Kita sudah lakukan semacam verifikasi lebih kurang 5 komunitas produk yang sudah menonjol atas pembinaan yang dilakukan oleh tim pendamping kita ini. Karena kita sudah melakukan setiap ada kegiatan, adanya bazar, adanya kegiatan datangnya tamu, kita sudah menampilkan
komunitas produk-produk kelurahan yang kita tumbuhkan melalui tim pendamping, dan mereka ini selangsung selaku menjembatani dan memprestasi dari usaha-usaha pelaku usaha itu sendiri. Pelatihan akan berlangsung dari pertengahan pekan hingga akhir pekan ini. Peserta diharapkan dapat mengaplikasikan pelatihan kewirausahaan dengan berbagai pemateri ini di kelurahannya masing-masing. Adrian Aska, Padang TV. Jadi sana lah banyak informasi kepada itu lah kami agi abadu dayan malam kali ini ko dek waktu lah setengah jam dulu ambu mau nanti sana di rumah dek lah banyak informasi kepada itu dan bahagia tentunya dek waktu nama kasih gitu dayan itu tentu ikut izin ke sana. Izin doa nama baik minta isu. Jadi ya dulu harapan ko dayana mohon doa restu nyu orang bisa. Awak baik doa Pak. Jadi itulah lah banyak informasi yang kami bagi ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kau dapat manfaat andaknya, dan sekali lagi kami sampaikan untuk sanak-sanak di rumah. Jangan lupa saksian di tamu dia dari Senayan sampai kami dari jam 9:30 sampai jam 1 malam. Karena banyak informasi kabar itu dan ada di Sikoko sana. Dan tidak hanya untuk masyarakat kita di Kota Padang, bahkan di Kepala sampaikan seluruh kabupaten kota daerah dan ada di provinsi Sumatera Barat. Banyak yang bisa. Hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Oke lah, Dayan kita minta izin. Kalau ada salah informasi sesuatu itu, karena kini zamannya. Masih. Jadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.